Ya, kita bisa kenali tadi pertama moodnya irritable gitu, orangnya sensitif, anak tersebut sensitif, mudah marah, uring-uringan gitu ya. Kemudian juga misalnya dia suka membangkang, melanggar aturan gitu, nggak mau dia ikutin aturan. Jadi sering bermasalah ya dok, sering di sekolah, bermasalah, mungkin gitu orang ya. tuanya sering dipanggil gitu ya sama guru gitu misalnya, atau memang orang tuanya sendiri juga merasa bahwa ini anak kok beda ya sama adiknya gitu atau sama kakaknya misalnya seperti itu. Dan juga misalnya yang perlu kita garis bawahi juga adalah anak-anak ini atau remaja ini kadang kalau berinteraksi merasa sakit hati, tersinggung, itu dia mudah merasa dendam dan inginnya balas dendam. Halo sahabat RSUI, berjumpa lagi dengan saya Latifa dalam acara RSUI Talk Podcast. Bersama saya telah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Petrin Redayani Lukman, spesialis kedokteran jiwa, konsultan psikoterapi, magister pendidikan kedokteran. Halo Dr. Petrin, gimana kabarnya dok? Halo Mbak Latifa, alhamdulillah sehat. Oke, ini kayaknya kejar-kejaran dari RSCM ya dok hari ini ke RSUI. Ya, demi janji sama sahabat-sahabat RSUI. Iya, kita akan berbagi informasi yang sangat menarik terkait kesehatan mental pada anak-anak dan remaja. Ini topiknya menarik banget, yaitu terkait ODD, Oppositional Defiance Disorder. Agak belibet saya ya dok. Ini apa sih dok sebenarnya si ODD ini, dan katanya kan ini bukan menyerang ya, gangguan ini terjadi pada anak-anak dan remaja. Sebenarnya ODD ini tuh gangguan apa sih dok gitu kan? Namanya cukup susah nih dok. Iya benar, saya juga suka belibet Mbak. Jadi emang Oppositional Defiance Disorder. Jadi gangguan ini sering terjadi atau munculnya pada anak dan remaja berupa perilaku yang menentang. Ya, menentang dalam arti di sini memang membangkang, tidak mematuhi aturan ya. Kemudian juga mungkin kalau di sekolah itu dia tidak patuh, sering menentang peraturan di sekolah, kemudian juga melakukan perlawanan juga sehingga akhirnya mengganggu teman-temannya, di rumah juga mengganggu interaksi di rumah, sehingga akhirnya anak-anak seperti ini bermasalah biasanya ya, dijauhi teman, bahkan mungkin dicap gitu sebagai anak yang bandel ya. Nah, biasanya anak-anak dengan ODD ini ya, dia itu juga memiliki masalah dalam hal belajarnya nggak perform gitu ya, jadi gangguan dalam belajar atau mungkin gangguan juga ada untuk memusatkan perhatian gitu ya. Kemudian juga terkait dengan masalah alam perasaan yang sedih atau cemas. Nah, itu gambaran anak-anak dengan ODD. Nah, mengapa kita perlu ya mengenalinya supaya kita tahu bagaimana menolong anak tersebut gitu. Karena yang namanya anak berkembang kan kita perlu tahu ya, kan nggak salah dia gitu, dia memiliki perilaku seperti itu, pasti kan ada faktor penyebab yang lainnya ya yang menyebabkan dia mengalami ODD ini gitu loh Mbak Latifa. Berarti ini perilaku, salah satunya adalah perilaku menentang ya dok. Ngomongin masalah penyebab nih dok, jadi anak-anak yang dengan ODD ini sebenarnya penyebabnya apa sih dok? Apakah faktor resiko genetik tuh menjadi faktor utama gitu ya, faktor keturunan, atau ada faktor-faktor lain nih dok yang menyebabkan penyakit ini? Ya betul Mbak Latifa, bahwa faktor genetik memang menjadi yang berkontribusi ya, mungkin dari penelitian sekitar 50% faktor genetik itu berkontribusi terhadap etiologi atau penyebab ODD ini gitu ya. Kemudian juga misalnya ada riwayat gangguan mood di dalam keluarga, gangguan kepribadian misalnya, itu juga berkontribusi. Lalu juga etiologi yang kedua adalah faktor biologik sebenarnya. Jadi memang ada gangguan keseimbangan neurotransmitter di otak yang memang berfungsi untuk membantu komunikasi sel-sel di otak itu, yang dia akan harusnya mengatur perilaku seseorang, emosi seseorang. Nah, di situ terjadi gangguan sehingga bisa muncul ODD ini. Lalu yang ketiga adalah faktor lingkungan ya. Bagaimana seorang anak itu dibesarkan di lingkungan yang misalnya lingkungan itu penuh konflik, keluarganya penuh konflik, atau misalnya orang tuanya itu
itu menggunakan alkohol, melakukan kekerasan, sehingga tidak ada contoh yang baik, atau misalnya anak ini tidak belajar sebenarnya tata tertib peraturan yang benar itu seperti apa. Jadi 3 faktor ini bisa berkontribusi menyebabkan atau menjadi etiologi ODD pada anak dan remaja. Oke, seru banget nih dok. Jadi sahabat RSUI tadi ada 3 penyebab yang bisa kita simpulkan. Yang pertama tuh faktor genetik ya dok ya. Terus yang kedua tuh faktor biologis, tadi neurotransmitter pada otak. Ya. Jadi memang mungkin dari secara alamiah ada bagian otak yang terganggu. Lalu yang ketiga nih mungkin yang juga tidak bisa dibilang faktor yang berperan juga itu faktor lingkungan, pola asuh dari keluarga seperti itu ya dok ya. Ini menarik nih dok, kalau misalnya sahabat RSUI di rumah gitu ya ngerasa kayaknya anak saya di sekolah cukup kesulitan belajar, terus mengalami membangkang juga gitu. Sebenarnya ada gejala-gejala lain nggak dok? Atau kayak gimana sih gejalanya anak dengan ODD ini? Ya, kita bisa kenali tadi pertama moodnya irritable gitu, orangnya sensitif, anak tersebut sensitif, mudah marah, uring-uringan gitu ya. Kemudian juga misalnya dia suka membangkang, melanggar aturan gitu, nggak mau dia ikutin aturan, jadi sering bermasalah ya dok di sekolah. Sering bermasalah, mungkin gitu orang ya. Tuanya sering dipanggil gitu ya sama guru gitu misalnya, atau memang orang tuanya sendiri juga merasa bahwa ini anak kok beda ya sama adiknya gitu atau sama kakaknya misalnya seperti itu. Dan juga misalnya yang perlu kita garis bawahi juga adalah anak-anak ini atau remaja ini kadang kalau berinteraksi, merasa sakit hati, tersinggung, itu dia mudah merasa dendam dan inginnya balas dendam gitu. Oh, jadi ada perilaku ingin balas dendam kepada orang yang dia anggap tidak senangi gitu ya dok, tidak suka ya. Karena dok, itu dia nggak bisa ngelola emosinya gitu kan. Anak kan sebenarnya belajar ya bahwa kalau dia nggak suka, kemudian dia tahu bahwa ini emosinya nggak enak. Tapi kan kalau dibantu oleh guru atau oleh orang tua, mungkin dia akhirnya bisa mengelola perasaan nggak enaknya. Jadi dia nggak perlu sampai mau balas dendam gitu. Tapi pada anak ODD ini yang terjadi seperti itu. Oke, kalau lihat dari gejalanya, kalau sampai dewasa tidak ditangani dengan secara cepat, mungkin akan menjadi hal yang tidak baik ya dok untuk anak ini. Misalkan kalau tadi dia balas dendam gitu kan, pasti kan akan membahayakan temannya mungkin gitu kan ya dok ya. Berarti kalau sahabat RSUI di rumah udah ngerasa ini kayaknya anak saya apakah kesana arahnya, apa yang harus dilakukan nih dok? Pertolongan pertama pasti mungkin ke rumah sakit ya dok. Ya, yang jelas sih terutama ya mungkin saran untuk orang tua, guru agar memang jadi lebih perhatian ya, menaruh perhatian pada hal tersebut. Karena kalau dibiarkan nanti jadi kan dia sulit ya berfungsi gitu, berteman dia nggak bisa gitu kan. Terus juga misalnya nanti belajar di sekolah gitu juga pasti performanya nggak bagus gitu kan ya. Nah itu yang akan jadinya mengganggu. Nah kalau kita sudah lihat nih aminnya seorang anak atau remaja tadi memiliki misalnya mood yang irritable, kemudian sering membangkang, melanggar aturan dan dikasih tahu tuh kayak nggak peduli gitu ya. Nah kemudian juga misalnya kayak tadi mudah merasa dendam. Jadi kan ini sesuatu hal yang rasanya ini menyimpang ya, perilaku ini kok membangkang ya, beda dengan anak yang lainnya. Nah, ini sebenarnya sudah suatu tanda bagi kita, bagi guru, bagi orang tua untuk segera mencari pertolongan gitu ya. Datanglah ke rumah sakit, datanglah ke puskesmas untuk mengkonsultasikan anak tersebut gitu ya. Oke, jadi gitu ya sahabat RS di rumah, jadi segera untuk konsultasi gitu. Nah kalau nanti udah di rumah sakit gitu ya dok, atau udah ke fasilitas kesehatan gitu ya yang terdekat, gimana sih dok tata laksana untuk pasien ODD ini? Ya, biasanya dok kita tentu melakukan wawancara ya untuk meriksa anak tersebut gitu, dan biasanya kita akan bantu juga memberikan obat-obatan ya agar si anak ini bisa memiliki alam perasaan yang lebih enak, kemudian bisa terbantu agar emosinya lebih stabil misalnya. Dan yang paling penting juga adalah pendekatan yang kita sebut dengan intervensi psikososial ya. Kita melakukan psikoterapi kepada anak tersebut, misalnya dalam bentuk cognitive behavior therapy ya. Jadi kita bantu anak-anak itu untuk mengenali pikiran-pikiran negatifnya,
Terus kita bantu dia berlatih untuk mencari pikiran yang lebih rasional gitu ya. Kemudian juga misalnya kita kenalkan dia bahwa perilakumu membangkang itu perilaku yang nggak adaptif ya, karena konsekuensinya apa? Jadi nggak bisa, prestasinya nggak bagus, nggak punya teman ya, dan dia nggak perform baik gitu. Nah ini tentu berdampak tidak baik kalau dia terus-terus seperti ini. Nanti dia akan ketika dewasa dia akan tidak memiliki teman, nggak bisa berfungsi dengan baik, misalnya seperti itu. Itu untuk CBT. Lalu kita juga bisa bantu nih orang tua untuk memiliki pola mengasuh yang lebih baik, pola membesarkan anak, mendidik anak dengan cara yang lebih baik dan lebih adekuat ya, supaya misalnya dia bisa memberikan respons yang lebih tepat ketika anak salah atau membangkang. Kenapa sih anak ini mungkin kebiasaan membangkang ya? Karena kalau misalnya dia melakukan kesalahan terus malah makin dimarahin, bukan dikasih tahu itu nggak boleh gitu. Jadi dia merasa seolah-olah saya dapat reward atau dukungan untuk melakukan kesalahan ini lagi gitu loh. Jadi dia lakuin lagi gitu. Tapi kalau misalnya orang tua diberikan diberitahu bagaimana cara merespons yang baik kepada anak gitu. Misalnya anak berlaku baik kemudian diberikan pujian, maka ini akan membentuk perilaku anak yang berbeda, yang lebih ke arah yang positif dan adaptif ya. Okay. Jadi jangan garis bawahi atau tekankan kesalahan anak, tapi justru kita lihat cari yang baik-baik dari yang anak baiknya ya. Kita ajarkan, kemudian ketika anak memperlihatkan hal tersebut maka dipuji ya. Lalu juga misalnya guru ya di sekolah juga perlu gitu untuk dibekali bagaimana cara merespon anak-anak seperti ini. Jadi orang tua dan guru juga perlu konsisten gitu untuk menegakkan aturan ya. Jangan berubah-berubah. Anak-anak seperti ini justru harus dikasih tahu aturan yang benar seperti ini, konsisten, sehingga ini bisa membentuk perilaku yang baik. Dan tentunya perlu ya kesabaran yang penuh, karena diperlukan waktu yang cukup lama untuk bisa mengubah perilaku tersebut gitu kan ya. Nah ini yang penting diketahui oleh para guru, oleh para orang tua. Dan kalau kita lihat misalnya interaksi di dalam keluarga itu memang sangat berkonflik gitu, cenderung patologis, maka kita bisa juga melakukan di rumah sakit itu memanggil si anggota keluarga, terapi keluarga gitu ya, dok, dalam ya, bentuk bersama. Sebuah terapi keluarga. Betul sekali Mbak Latifah. Jadi memang terapinya bisa individual, edukasi kepada keluarga, terapi keluarga, atau kita juga memperkuat guru nih gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, luar biasa banget nih dok. Oke, jadi sahabat RSUI tadi kita udah bahas dari awal sampai tata laksana. Ternyata juga untuk mengatasi anak dengan ODD ini perlu kerjasama dari seluruh pihak gitu ya, baik dari keluarga, orang terdekat, salah satunya adalah guru di sekolah gitu ya. Mungkin tadi ada dokter juga menyebutkan terkait berikan pujian atau hal-hal yang positif dari anak itu gitu ya dok ya. Terus juga kita harus konsisten nih kalau mau buat aturan gitu ya. Karena jujur dok, saya lagi punya anak 3 tahun juga dok, itu kayak wah kalau saya nggak konsisten ke dia, misalkan nggak boleh minum susu sebelum tidur gitu kan, itu nanti dia jadi oh iya saya harus konsisten ya, karena kalau sayanya luluh lagi sama dia ntar dia kemarin boleh sama mama gitu ya. Jadi saya jadi belajar juga nih untuk mungkin parenting sama anak tuh gimana. Mungkin tadi kita nggak boleh kasar gitu ya dok ya sama anak, karena mungkin dampak dari pola asuh keluarga itu sangat penting untuk kesehatan mentalnya anak gitu ya dok ya. Tadi terus yang terakhir itu adalah berikan waktu dan kesabaran. Itu jadi kayak penting banget untuk menghadapi anak dengan ODD ini gitu ya dok ya. Jadi harus sabar dan mama papahnya harus kuat. Iya, karena gitu kan, anak ODD kan cenderungnya membangkang. Kalau anak membangkang itu bikin kesel ya. Iya. Kita orang tua jadinya kesel. Nah kalau kesel tuh cenderungnya kita misalnya marah, negative vibes gitu ya. Iya, misalnya memaki gitu. Nah itu justru akan semakin memperkuat perilaku menentangnya dia gitu. Justru nggak bagus ya. Justru kalau dia membangkang, ajak bicara, ada apa dia seperti itu. Kita berikan saran atau contoh yang ke perilaku yang berbeda, yang lebih adaptif gitu kan. Kalau misalnya dia marah-marah, coba jadi gimana nggak bisa belajar. Marah-marah jadi kamu nggak punya teman, misalnya kayak gitu ya. Jadi memang sebenarnya yang perlu disadari oleh kita nih bahwa
anak itu kan memang tumbuh ya, anak jadi remaja terus kan jadi dewasa. Nah, ketika dalam pertumbuhan ini peran kita yang orang tua ini, orang tua, guru untuk menemani si anak supaya bisa berkembang menjadi seorang dewasa dengan pribadi yang baik, dengan perilaku yang lebih adaptif. Seperti itu kira-kira, Mbak. Oke, luar biasa banget Dokter Petrin. Jadi tadi kita udah bahas dari penjelasan itu apa, gejalanya gimana, penyebabnya apa, sampai penanganannya dok. Terakhir closing statement dari dokter terkait si penyakit ODD ini, gangguan ODD ini ke sahabat RSUI di rumah. Mungkin apa sih rambu-rambunya gitu, apa sih take home message-nya yang bisa disampaikan dok? Boleh Kak? Iya, jadi memang gangguan perilaku menentang ODD ini kalau kita lihat sebenarnya penyebabnya kompleks ya, dan tampilan klinisnya juga memang tidak abu-abu juga ya dok ya? Iya, banyak kita nggak tahu gitu ya, dan memang mungkin kesel ya ngelihat anak yang kok menentang, kemudian membangkang, marah-marah, melanggar aturan gitu ya, sehingga membuat kita sebagai orang tua biasanya kesel atau guru menjadi kesal. Namun kita coba perlu ya memahami bahwa banyak hal yang berkontribusi menyebabkan seorang anak ini mengalami ODD, sehingga kita perlu dengan lebih ikhlas ya, lebih sabar, bijaksana untuk membantu mereka, menolong mereka, memberikan respons yang baik ya, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik ya, agar mereka akhirnya bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bisa lebih mengembangkan potensinya untuk berkembang menjadi seorang dewasa yang adaptif, yang berfungsi dengan baik ya. Kalau kita tidak membantu mereka, maka mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang justru menentang terus sampai dia dewasa, melanggar aturan terus, dan dia nggak merasa bersalah dengan dia melanggar aturan. Tentu ini pribadi-pribadi yang akan kita hindari ya, kita nggak mau dong ya akan berkembang banyak sekali orang dengan tadinya ODD terus berkembang menjadi gangguan kepribadian di masa dewasa. Seperti itu yang kita ingin hindari, dan kita ingin agar ODD ini bisa ditolong dengan baik gitu. Oke, luar biasa Dokter Petrin. Baiklah sahabat RSUI dimanapun Anda berada, kita sudah di akhir penghujung podcast kali ini. Senang banget. Jadi kalau sahabat RSUI di rumah ada anaknya, mungkin anak tetangga menunjukkan gejala-gejala ODD yang sudah tadi disebutkan oleh Dokter Petrin, jadi jangan ragu untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya dok. Bisa ke puskesmas dulu konsultasinya gitu, mungkin nanti akan dirujuk ke rumah sakit gitu ya. Jadi yang penting aware dulu kalau misalnya ada masalah sama anaknya. Sekian dari saya Latifa dan saya Dr. Petrin. Oke, kita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di RSUI Health Talk Podcast. Sampai jumpa dan selalu salam sehat. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.